soal substance, soal kata-kata narkoba yang amit-amit gue nggak pernah bahas, gue nggak pernah mau tahu gitu. Itu kan sebenarnya bisa dibahas pelan-pelan, kita kupas gitu. Kan istilahnya dia nggak punya kontrol. Kalau ngobrol soal adiksi apapun itu kan sebenarnya kita udah lose control over this stuff atau this habit. Ada saat gue merasa oke, gue udah nggak apa-apa, besoknya gue kok nangis ya malam-malam. Terus ada saatnya gue pas ditelepon gue bisa ngobrol, lo nggak ada apa-apa, tapi di sisi lain kalau gue ngeliat dia lama dikit tuh kayak gue mau, kenapa sih lo gitu, ngapain sih? Itu yang aku bilang, maksudnya itu yang aku bilang ya, maksudnya gini loh, tadi aku bilang kamu berhasil dalam rumah tangga, aku merasa keberhasilan di dalam rumah tangga itu kan bukan berarti mendapatkan rumah tangga yang terus sempurna gitu. Bukan itu, karena tidak ada rumah tangga yang sempurna kan gitu, walaupun mungkin jujur banyak orang di luar sana yang ngelihat selama ini it's like a perfect picture. Your family, your little family is like a perfect picture gitu. Dan mungkin pada saat kemarin terjadi that unfortunate moment, terus semua orang pada kaget gitu dan lihat bahwa ternyata ada hal ini gitu terjadi gitu. How did your first respond to all of this as a woman ya, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, itu aku yakin berat banget, dan sebagai seorang istri, how did you respond to it? Because you respond to it really well, menurut aku luar biasa. Alhamdulillah, Den. Gue tuh gimana ya, punya support sistem yang keren banget sih, karena itu yang pertama gue andalkan. Gue tidak sendirian, terus gue memilih untuk jujur aja. Ada yang bilang susah gitu untuk melakukan hal yang gue lakukan saat ini, tapi lucu sih kalau menurut gue nggak punya pilihan gitu. Dan mungkin langkah-langkah sebelumnya yang kami udah buat bersama juga ya kan, maksudnya anak-anak udah seumuran ini, kebiasaan kami, ikatan kami juga udah, ya itu kan sebenarnya hasil ya apa yang kita udah tanemin juga akhirnya it pays off. Mereka emang nggak jauh sama kita gitu, jadi gue nggak mungkin menyembunyiin itu satu. Terus support dari keluarga emang yang gue butuhkan dan gue dapatkan pada saat yang pas gitu. Terus teman-teman luar biasa banget sih. Akhirnya sejujurnya ya kalau kita mau ngebahas ini secara menyeluruh deh, gue nggak apa-apa membuka sedikit biar orang juga jadi ngerti soal substance, soal kata-kata narkoba yang amit-amit gue nggak pernah bahas, gue nggak pernah mau tahu gitu. Itu kan sebenarnya bisa dibahas pelan-pelan, kita kupas gitu. Jadi apa sih itu, kenapa sih di sini di Indonesia melanggar hukum, terus balik lagi kenapa sih Bapak kita jadi ngebahas gitu. Maksudnya kok lucu ya ketika kita membuka diri pelan-pelan, terus kita melihat masalah ini apa adanya, kita cari solusi, nggak terlalu mau kita, bukan dramatisir, tidak ada yang mendramatisir masalah, gue yakin. Tapi maksud gue kadang-kadang sikap-sikap kita yang akhirnya bikin kita nggak bisa mengontrol gitu. Nah, bicara soal kontrol, sesuatu yang tidak bisa dikontrol yang telah dilakukan sama suami gue gitu ya, kan istilahnya dia nggak punya kontrol. Kalau ngobrol soal adiksi apapun itu kan sebenarnya kita udah lose control over this stuff atau this habit gitu. Jadi itu sih yang akhirnya jadi gue bilang ternyata kalau kita punya cara berkomunikasi dan kita sadar bahwa kita saling kepengen berkomunikasi yang baik, kayaknya itu malah bikin situasi dia akan membaik gitu. Jadi itu dia, kita berempati, kita membiarkan waktunya itu untuk benar-benar saling curhat, membuka diri. Dan emang tujuannya adalah gue perlu lo bantuan lo, misalnya ke keluarga, gue perlu banget bantuan. Mungkin selama ini kamu mengira aku tidak perlu bantuan apapun, tapi oke, saat ini gue perlu banget. Jadi ini sih gitu, bahwa berserah
artinya bukan hanya secara religius aja ya, tentu saja dengan kita manusia beragama udah pasti pertolongan dari Tuhan itu penting, kita meminta, kita berdoa. Tapi aku ngomong soal yang lebih nyata, ikhtiarnya gitu loh, pertolongan dari saudara, dari teman, dari tim kuasa hukum, karena gue buta banget hukum. Gue pikir ya itu untuk ruang-ruang tertentu saja lah gitu ya, tapi ternyata men, kalau nggak ada sahabat baik yang memegang gue saat itu dan memberi saran soal itu, gue mungkin nggak ada di posisi saat ini gitu. Jadi itu sih how I dealt with the hard issues kemarin. Nah ketika itu pelan-pelan akhirnya kok lebih ringan. Banyak yang nawarin juga untuk anytime mau konsultasi soal psikologinya gitu, atau lo mau ngobrol aja gitu, boleh. Itu juga gue pilih-pilih sih Den. Jadi hanya kamu yang tahu bahwa kapasitasnya mana yang mau dibagi, mana yang mau dibiarkan dulu gitu. Kayaknya sih gitu deh Den. Ya, tapi how is he now? Dia sangat sehat banget. Dia langsung shock kan, udah pasti gitu. Jadi dia langsung kayak shocknya tuh dalam hari pertama aja dia udah langsung oke, ini bener-bener momen bagus buat dia untuk berhenti ngerokok, itu nomor 1. Terus dia ya tentu saja di awal-awal hari itu kayak di beberapa hari awal jadi wah drama banget deh antara tim kuasa hukum, antara dia dan gue. Sekarang gue bisa senyum sedikit ceritanya ya, tapi memang jadi berproses. Jadi awal dia langsung shock, dia langsung tahu apa aja yang harus dia lakukan, kayak berhenti merokok, terus dia refleksikan diri, dia minta maaf sama anak-anak, dia ngobrol by phone sebisanya dia dapat kesempatan. Terus pertama kali gue visit dia, gue masih marah dan dia bisa nerima gue marah, ngobrol gitu. But of course ada ups and downs-nya. Ada saat gue merasa oke, gue udah gak apa-apa ya, besoknya gue kok nangis-nangis ya malam-malam. Terus ada saatnya gue pas ditelepon gue bisa ngobrol, lo nggak ada apa-apa. Tapi di sisi lain kalau gue ngeliat dia lama dikit tuh kayak gue mau, kenapa sih lo gitu, ngapain sih gitu, ada gitunya gitu. Jadi ya well, kalau dia menurut gue ya he's in his best shape, karena seumur hidup dia tuh kan suka ngaco ya kadang-kadang dalam hal disiplinnya tuh, dibanding sama gue dia enggak tuh. Tapi gue tahu dia tuh suka lari, banyak habit yang bagus, tapi dia nggak konsisten. Nah sekarang selama kan mau 5 bulan ya, selama 5 bulan ini konsisten dia lari, berhenti ngerokok. Buat gue itu susah loh, karena ya kan gue sih nggak pernah ngerasain. Gue pernah nyobain dan itu kayak cuman berapa bulan aja, terus menurut gue untung gue bisa berhenti, dan kayaknya sekarang udah lupa. Tapi untuk orang yang bertahun-tahun kan sulit. Nah bayangkan dia 5 bulan ini berhasil konsisten berhenti merokok, terus dia bangga gitu, dia bilang dia tuh nyuci, dia tuh ngepel, dia tuh melakukan hal-hal yang dia selama ini tuh udah lama tinggalkan dari kecil, bahkan kan enggak gitu. Jadi buat gue he's in his best shape ever now. Berarti berapa lama lagi tuh Bu Widi before he can kembali berkumpul bersama you and anak-anak? Kayaknya sih 40 harian deh Den. I hope less than 40 days, karena gue ini hilang hitungan deh tuh dari kemarin. Pokoknya dia November, kalau dihitung 6 bulan dia itu resmi jadi tahanan pas 27 Mei. 27 Mei berarti dia akan keluar November 27 juga sih harusnya ya, sehitungan gue gitu. Oke, udah sebentar lagi ya. Apa do you have already like, kamu udah ada kayak plan atau rencana nggak sih yang kamu mau bikin I would say penyesuaian atau perbaikan atau rencana-rencana apa yang kalian mau bikin once Pak Dwi balik lagi bersama kalian di rumah?
anak-anak sih yang udah bikin list. Kan masing-masing nanya, bapak mau ngapain gitu. Kalau tiga-tiganya kompak nggak mau dikasih tahu pas bapaknya pulang. Jadi mereka mau ini jadi kejutan. Kalau bapaknya sih dia bilang bapak sekarang udah bisa bikin kue gitu. Jadi selama di rehabilitasi mereka punya kegiatan yang terbaru adalah bikin kue bareng-bareng katanya. Jadi beberapa mungkin makanan yang mereka sebenarnya suka mereka bikin bareng-bareng. Terus ya itu bapaknya bilang tadi sampai rumah bapak praktek bikin kue. Terus mau apa sih kalau sama Denden tuh pesta permen katanya. Terus Widuri mau berenang bareng, bapaknya ikutan berenang. Kalau gue sih sebenarnya gue pengen memberanikan diri akhirnya liburan sejenak ke tempat yang ya nggak banyak orang. Karena dari kemarin-kemarin tuh sempet kepengen, tapi kok hati kecil gue bilang tunggu aja deh bareng Mas Dwi biar udah selesai gitu, biar udah bareng lagi baru kita lega. Karena gue ngebayangin kalau kami hanya berempat, let's say pergi ke Bali kita nabung dikit gitu ya, terus gue di sana kayak kok nggak enak ya rasanya di pantai gitu ya, tapi kayaknya kok kosong gitu perasaan gue, gitu. Itu mungkin rasa itu yang gue nggak kepengen. Nah akhirnya mungkin kalau dari gue apa yang gue pengen lakukan mungkin kita pergi ke sebuah tempat lain gitu. Tapi kalau gue bayangkan yang ingin dia lakukan adalah pasti di rumah, karena kan selama ini dia nggak di rumah. Dan dia emang rumahan banget ya, emang dia orang rumahan banget kan? Iya, anak rumahan tapi anak pantai. Jadi ya kalau nggak di rumah ya dia berusaha cari cara untuk kabur ke pantai. Tapi ini another question is, tadi kan kamu cerita tuh yang kalau kamu lagi ngobrol sama dia, terus kamu bisa sampai tiba-tiba nangis. Walaupun sekarang nih ya, I can see that you are stronger now, sudah bisa kayak menyikapi ini dengan lebih kuat dibandingkan dulu pertama-tama, which is of course. Dan aku terus terang aku juga ngalamin loh yang kamu alamin itu. Ya, aku juga ngerasain itu di mana yang aku ngelihat dia, terus aku pertama kali ngelihat dia, terus aku yang wah nangis nggak karu-karuan gitu. Dan tadi kita ngomongin bagaimana Pak Dwi, aku pengen tanya you, how are you now? Karena tadi aku merasa pada saat kita ngomongin mengenai dirimu, kamu nangis. Tapi when you talk about this, you sound stronger. How are you? How are you? I'm doing great actually. Karena kenapa? Karena gue akhirnya mulai menyadari nilai gue kan sebenarnya setelah well sometimes orang-orang kayak gue dan lo Deden yang boleh dibilang kita tuh sebenarnya emang udah terbentuk dari kecil. Lo dengan ada Tante Emilia Contessa, dengan ya secara genetik, secara mental mungkin kita sudah terbentuk keras, terbentuk kedisiplinannya gitu. Nah yang sering membuat gue sedih adalah selain gue jadi istri orang, selain gue jadi ibunya anak-anak gue, tapi kan gue akan selalu jadi anaknya ibu gue juga nih, yang istilahnya lo ada nggak sih pengen jadi versi yang terbaik dari diri lo sendiri, karena pengen bikin ibu gue tuh seneng, ibu gue bangga gitu kan gitu. Jadi kadang yang membuat gue sedih itu adalah ketika gue takutnya gagal gitu memenuhi keinginan nyokap. Tanpa gue sadari sih gue kalau ngobrol sama temen, ngobrol sehari-hari pasti yang kebahas nyokap gue lagi kalau gue ya gitu. Jadi menurut gue kalau ditanya how I am right now, gue merasa udah lebih baik karena gue kayak punya tambahan kekuatan untuk berpegang kepada itu gitu. Apa yang udah nyokap dan bokap sebenarnya, tapi memang kan gue lebih dekat sama nyokap, tanamin gitu. Gue seneng kayak dapat kekuatan baru bahwa yang mereka kasih ke gue, yang mereka tanamin itu ternyata tumbuh dengan kuat di gue gitu. Dan gue sekarang punya banyak amunisi, punya banyak bekal untuk bisa ke anak-anak gue juga, dan mungkin bisa ke suami gitu. Nggak semua pernikahan, nggak semua hubungan itu kan satu gaya ya, pasti beda-beda. Dan
gue menyadari mungkin hubungan gue dan Dwi ini bukan seperti yang gue sendiri bayangkan gitu. Misalnya kayak gue pengen, nggak tahu ya, kan kita produk tahun berapa sih yang selalu berpikir kalau suami itu harus lebih kuat, ya nggak sih, istri itu ngikut suami gitu. Kalau gue harus kerja ya itu opsi gue, bukan karena paksaan gitu. Ya maksud gue kadang ya gambaran klasik rumah tangga gitu loh. Nah ternyata setelah mau 13 tahun kita nyari gaya sendiri nggak sih gitu. Kalau gue bilang sama Dwi, kenapa gue kadang suka ngeyel dalam banyak hal, misalnya bagi tugas gitu, karena gue mengedepankan kepentingan gue juga dong gitu. Mungkin kalau rumus parenting atau rumus menjaga hubungan lo beda sama rumus gue, ya sah-sah aja gitu. Nah gue sendiri sekarang baik-baik aja karena akhirnya I keep finding new perspectives gitu loh Den. Dan ini yang gue harapkan mungkin sebanyak mungkin istri atau ya perempuan lah pada umumnya itu mengerti bahwa nggak apa banget kalau kita mengedepankan diri kita juga gitu. Kadang-kadang gue suka agak resah gitu kalau ada anggapan bahwa ini adalah hukuman, ini adalah cobaan hidup yang teguran karena mungkin kamu kurang ini. Iya boleh, bisa kata-kata lo gitu ya. Bahkan mereka kan nggak ada di sini, nggak bersama gue di samping gue ketika gue membuat keputusan sulit dari remaja dewasa. Lalu you have no idea and you have no right to judge gitu. Jadi buat gue makin kita paham diri kita sendiri, makin kita enteng gitu, ringan untuk bisa bikin keputusan sesuai dengan pikiran kita. Karena gue yakin yang kita bawa hari ini itu adalah hasil dari atau manifestasi dari orang tua kita gitu. Kita kan tumbuh kan nggak tumbuh sendiri gitu kan, kita bukan barang ya, kita kan makhluk hidup yang ya selain doanya ini kan kita dijaga orang tua kita dari kecil. Jadi mari kita bawa aja versi yang sekarang ini dan bersyukur gitu. Jadi gue saat ini begini tuh bahagia, gue bangga, kabar gue baik sekali karena ini udah hasil usaha-usahanya selain kita pribadi setelah dewasa, usaha-usaha orang tua gue loh. Jadi ya udah, apapun keadaan sekarang great. Yes. Aduh, ini ya semua yang kamu omongin dari tadi ini kayak menurut aku value-nya luar biasa banget dan aku seneng banget. Tahu nggak, ini adalah episode pertama di YouTube aku dengan konsep ini, di mana aku mengundang seseorang untuk sharing di sini, dan I am so happy and so glad and so grateful that it's you to be my first guest in this content, karena banyak banget value yang kita dapetin hari ini dan aku yakin ini bisa jadi mudah-mudahan ya bisa jadi kekuatan, bisa jadi inspirasi, bisa jadi bisa jadi kebaikan untuk mereka yang dengar dan nonton ini. Satu yang terakhir. Ini dari ini ya, dari pengalaman, dari apa yang sudah kamu jalani selama 13 tahun ini dalam pernikahan, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang perempuan karir ya. Apa yang menurut kamu paling bisa kamu bagi kepada mereka, khususnya kita kaum perempuan? Resep apa yang bisa kamu bagi ke mereka untuk bisa mempertahankan pernikahan atau untuk bisa berhasil mempertahankan dan bertahan dalam sebuah pernikahan? Okay, first you have to really love the person with your heart. Nggak karena apanya gitu ya. Ya udah gitu, karena itu sih sumber utamanya dulu. Kedua, menurut gue kita ini sih dan make a smart decision. Smart decision is very important. Ya kadang-kadang emotional
nggak ya nggak membawa lo kemana-mana being emotional, tapi kayak smart decision itu yang oke gitu, karena sadar nggak secara tidak disadari kita harus bikin keputusan tiap hari, beneran harus bikin itu keputusan yang tepat gitu. Nah itu kan berbicara banyak ya Den, masih kita bikin keputusan yang tepat karena langkah awal penting, nanti dilanjutin langkah berikutnya, jadi decision di awal penting gitu. Nah tapi kalau udah begitu, udah berjalan ya udah jangan lihat ke belakang. So maybe that's pertama benar-benar cinta itu penting banget, modal utamanya. Kedua lo bikin smart decision dan jangan lihat ke belakang. Oke, is that also satu lagi pertanyaannya, bagaimana seharusnya atau saran dari kamu sebagai seorang perempuan kepada perempuan yang lainnya yang mungkin sedang mengalami satu kehidupan atau krisis yang kurang enak dalam kehidupan pernikahannya sekarang? Cari pertolongan sebanyak mungkin, jangan merasa sendiri sih, karena kadang orang malu ya. Tapi kalau boleh gue berbagi, yang menolong gue adalah sebenarnya support dan pertolongan dari yang lain, dan itu nggak apa-apa banget. Jadi jangan bikin masalah lo itu jadi lebih parah karena lo menutup itu gitu. Dan gue lihat banyak sekali yang masih begitu Den gitu, entah karena alasannya malu, entah mungkin ada yang bilang keluarga saya nggak ada yang peduli, ya udah find other families, find your friends gitu. Mudah-mudahan itu sih, gue nggak bisa bilang kok saya kualitas kita masing-masing tuh nantinya akan lebih kompleks ngomong ke situ. Nggak mungkin, nggak semua mungkin punya keluarga sekuat keluargamu dan keluargaku yang benar-benar ngejaga kita dari kecil mungkin, tapi paling tidak kalau lo ngelihat di sekeliling lo ada yang bisa membantu, ya itu yang lo pegang dulu gitu. Karena lo ada di krisis, lo bukan di situasi yang normal. Mungkin situasi normal lo merasa lo bisa melakukan itu sendirian. Ya, betul sekali. Betul banget. Itu buat gue juga, Dena tuh dengerin. Lo tau nggak? Gue pikir ya yang aku lakukan nih hari ini itu sebenarnya karena gue pengen banget bantuin lo, karena gue tuh pengen nunjukin bukti ya sedikit yang gue bisa lakukan bahwa gue tuh sayang sama lo, gue tuh mendukung lo gitu. But you know what, yang terjadi adalah kayaknya lo yang malah ngebantu gue dan lo yang bikin gue kuat. So thank you so much. Aku yang terima kasih banyak. Aku mau share sesuatu dulu. Kita tuh dulu nggak pernah lo ngobrol kayak gini. Nggak pernah. Saat lagi usia. Sama sekali nggak pernah. Ya udahlah, waktu yang sekarang yang terindah ya Din ya. Iya, karena kan sekarang tuh, kamu masih ingat foto ini nggak sih? Ya? Kelihatan nggak sih ini foto ini? Mana? Tunggu bentar. Kau bisa lihat nggak? Ya, hanya Dena. Oh yes. Ya. Ini ada, ini ada lagi ya, yang kita banget. Iya ini semua. Oh iya benar. Ada semua. Luna belum datang. Luna yang belum datang, benar. Ini adalah terakhir kali kita ngumpul bareng-bareng. Belum datang. Dia datang. Tapi dia datang, cuma dia telat. Jadi ini adalah akhir kita ngumpul bareng-bareng. I really hope that we can do this again very soon. Amin. Ada rencana lagi buat anak-anakmu? Amin. Kamu juga ada rencana apa buat anak-anakmu lagi ini selain setelah lagu Jajan? Anak-anak, kalau Widuri sekarang lagi nunggu film Nusa. Jadi Nusa itu nanti mau ada filmnya Den. Terus Drew ngebantuin juga kemarin untuk bantuin salah satu soundtrack film Nusa ini. Dia akan jadi film animasi yang keren banget. Dan Bagus udah ngomong dia lagi mau belajar instrumen gitar, melihat kakaknya bisa main gitar. Iya, dia tuh, aduh, gue tuh mengagumi kepercayaan dirinya dia. Terus gue lagi mau persiapkan film, kayaknya besok atau lusa berangkat ke Bandung. Syukurlah dapat kerjaan Den di saat pandemi corona begini, gue nggak menduga juga. Terima kasih banget, pokoknya banyak teman-teman yang support gitu ya. Mudah-mudahan lo juga di sini lancar, apapun yang lo suka lakukan dan itu tetap membawa
ini ya apa yang lo butuhkan gitu, nggak cuma sekedar mengisi waktu kosong gitu. Dan gue berharap banget kapanpun lo bisa biarkan apa namanya kita ketemu, kayak waktu itu kan mau ke Singapura tapi kita nggak mungkin ya ketemu. Aisyah waktu itu masih ada treatment. I really want to hug you. Apapun yang bisa gue bantu, let me know. Thank you so much. Thank you so much. Bu Widi, ini satu dari sedikit sekali momen di mana kita ngobrol sedalam ini, ngobrol sepanjang ini, but I'm so happy, aku senang banget, dan aku berterima kasih sekali atas bantuan kamu, dan juga aku terima kasih buat tim kamu juga yang udah bantuin aku. Aku doain semoga kamu sehat-sehat selalu, Pak Di sehat-sehat selalu, anak-anak sehat-sehat selalu, teruslah menjadi inspirasi buat kita semuanya. Be it as a woman, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, I think you salah satu inspirasi dan role model terbaik yang bisa gue lihat di dekat gue. Thank you. And I'm very proud of you. Aku bangga sekali denganmu dan aku akan terus mendoakan kamu semua kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan. Aku mau tanya satu, kamu suka nggak tadi kelas Zumba-nya? Suka banget, gila sih. Karena kan yang penting bukan sehat Zumbanya ya, tapi bahwa ini membawa kebahagiaan gitu loh, Den. I love it so much. Ya, nanti kita ada sesi lagi dong. I would love to. Pokoknya anytime kamu lagi kepengen olahraga Zumba, kamu WhatsApp aku. I would love to do a virtual Zumba. Kamu japri, kalau nanti kamu japri aja. Gimana sih caranya mau ikutan Zumba bareng Dena gitu-gitu? Kasih tahu aja ya. Ya, kalau nggak kita bikin kelas kita aja. Kamu Teh Dewi Gita sama siapa sama Grazi, kita bikin buat kita sendiri ya kan? Lucu kan? Nanti kita bikin lagi ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Widi, thank you so much. Sukses dan safe trip ke Bandung. Yes. Safe trip ke Bandung, sukses semua proyeknya, sukses semua pekerjaan. Peluk Aisyah buat aku. I love you so much. Yes, aku sampaikan. Dah, I love you. Muah. Dah. Dadah, mama. Itu dia tadi hasil ngobrol-ngobrol aku dengan seseorang yang sebenarnya aku udah kenal dari mulai zamannya aku masih kecil, dia pun masih kecil. Dan aku bisa bilang bahwa dia adalah orang yang sama-sama mengawali karirnya tuh bareng-bareng sama aku. Sedikit banyak waktunya sama dia, senior aku dulu di Asia Bagus. Tapi setelah itu kita meniti karir di awal-awal banget itu menjadi bagian dari Antero Bagus pada saat itu, asuhan dari Bung Kris Patikawa. Kita banyak sekali dididik di situ bersama-sama dan itulah yang sedikit banyak membentuk kita sampai sekarang. Aku bersyukur banget dan aku happy banget dia adalah bintang tamu pertamaku untuk episode ini. Aku merasa aku banyak banget dapat value, aku banyak banget dapat pandangan-pandangan insight yang baru, dan aku dapat banyak kekuatan hari ini dari ngobrol-ngobrol sama dia, and I need it. Dan aku berharap semoga obrolan kita hari ini juga bisa memberikan value yang sama, insight-insight baru yang juga baik, dan mudah-mudahan kekuatan untuk kamu semua yang nonton hari ini. Tulis di kolom komen kira-kira siapa lagi untuk aku ajakin jadi bintang tamu di episode ini, dan tentunya kelas Zumba bareng bersamaku. Tulis di kolom komen ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.